Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat dan penuh sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua telah siap di hadapan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita merendahkan diri, menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita menjalani hari-hari ke depan. Pagi ini mari kita membaca Amsal pasal 19 ayat 17 demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mutiara. Seorang penulis buku, Douglas Anderson, menulis New Approaches to Family Pastoral Care. Dalam buku ini diceritakan satu kisah yang menarik. Oscar, seekor tiram, sedang menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Praktis sejak kelahirannya tak masalah, dan tidak ada yang berat dialaminya. Suatu hari ia sedang bermain di pantai. Sesekali membuka mulutnya, lalu tiba-tiba bertiup angin keras. Orcas langsung menutup mulutnya dan menyembunyikan badannya di dalam cangkangnya. Namun, terasa ada yang mengganjal dalam badannya. Tak lama setelah itu ia merasakan rasa sakit yang menjengkelkan. Rasanya benda kecil tapi sangat membuatnya sakit. Ternyata rasa sakit itu berasal dari sebutir pasir yang tersangkut di antara cangkang dan perutnya. Itu sangat menyakitkan. Oscar bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan? Ia berbalik kiri, kanan, atas, bawah. Namun semuanya sia-sia saja. Akhirnya dia berpikir untuk mengabaikannya. Sebab dia berpikir jika dia mengabaikan rasa sakitnya, lama-kelamaan rasa sakit itu akan hilang. Jadi ia menutup matanya dan berkonsentrasi sekuat tenaga untuk mengabaikan rasa sakitnya dan akhirnya tertidur. Namun ketika dia terbangun dan membuka matanya, dia menyadari bahwa rasa sakitnya masih ada. Oscar menjadi semakin marah. Dia mengeluh, mengamuk dan mengumpat dengan semua kata-kata makian dalam kosakata tiramnya. Ia marah kepada semua tiram di sekitarnya yang tak peduli, yang tak memberikan pertolongan, yang membiarkannya bahkan menertawakan keadaannya. Ia berteriak sekuat tenaga. Ia membenci semua tiram-tiram yang tidak peduli dengannya. Tak ada lagi yang dapat ia perbuat. Akhirnya ia lelah, sebab tetap saja rasa sakit itu ada. Ia sekarang hanya berdiam dan tak bergerak sama sekali. Pada titik ini Oscar putus asa dan mulai menangis. Dia merasa sangat tidak berdaya. Tak ada yang dapat menolongnya. Tiram yang lain juga sangat sedih melihat keadaannya sekarang. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Oscar menangis. Oscar meringis sepanjang hari, meratap hingga air matanya kering. Dia tetap merasakan sakitnya, yang tak jua berkurang malah makin jadi. Ia begitu lemas dan mau menyerah saja. Sekarang tak ada suara makian, tak ada tangisan. Ia mulai lemas dan rasanya ia ingin menyerah. Saat itulah datang Esther, tiram lainnya. Esther bertanya, "Apa yang sedang terjadi, kawanku?" Oscar pun mulai menceritakan kesulitannya. Esther berhenti sejenak dan kemudian menjawab, "Saya pun juga tidak dapat menolongmu, kawan. Tetapi ada sesuatu yang Anda ketahui. Tetapi sesungguhnya engkau lupa bahwa engkau mengetahuinya, yang dapat membantu. Dan ketika engkau mengingatnya, engkau akan mampu mengatasi masalah ini, walau tetap menghadapi rasa sakit jika tak mungkin hilang. Tapi setidaknya engkau dapat mengatasi situasi ini." Tiba-tiba Oscar bertanya,
apakah itu? Ester diam dan membiarkan Oscar berpikir dan menemukan jawabnya sendiri. Lalu tiba-tiba Oscar teringat bahwa Tuhan telah memberinya kemampuan yang sangat istimewa. Dia memiliki kekuatan jauh di dalam dirinya untuk mengeluarkan cairan misterius. Oscar memutuskan untuk menggunakan kekuatan ini. Dan dia menceritakan dan menciptakan cairan yang mengalir ke sekitar butiran itu. Ia berusaha makin banyak cairan yang ia keluarkan agar menutupi dan membungkus sumber rasa sakit itu yang ternyata adalah pasir. Kemudian cairan tersebut mengering dan mengeras. Dan kemudian Oscar mulai merasakan bahwa di sekitar butiran pasir dalam tubuhnya tak lagi seperti menusuk-nusuk, karena lendir yang ia keluarkan makin lama makin tebal menutupinya. Namun ia menyadari telah terbentuk sebuah mutiara yang indah, salah satu permata yang paling berharga. Oscar bangga, sangat puas dengan dirinya sendiri, dan sangat bersyukur. Sebab ternyata orang telah mencarinya dan dengan hati-hati mengeluarkan benda itu. Sebab sekarang ia telah berubah menjadi kerang yang sangat dihormati, dicintai, sebab rasa sakit itu telah berubah menjadi mutiara kebanggaan semua orang dan sangat berguna bagi manusia. Sekarang ia semakin dewasa. Ketika mulai merasakan sakit dalam tubuhnya, ia akan mengatasinya dengan mengeluarkan cairan misterius yang ia punya. Salah satu alasan Tuhan menciptakan manusia tidak seorang diri saja di bumi agar dapat saling membantu satu dengan yang lain, saudara sekalian. Tidak hanya dengan orang terdekat, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin saja orang yang baru kita kenal. Di sekitar kita banyak orang yang sedang mengeluh kesakitan dan butuh bantuan. Kadang-kadang ia tak mengharapkan kita untuk memberi sesuatu kepadanya, karena ia memang tidak butuh. Ia hanya ingin kita bersamanya, seperti Ester yang bersama Oscar. Kehadiran Ester sangat berarti membangun semangat si Oscar untuk kemudian menemukan solusi dari rasa sakitnya dan pada akhirnya membuahkan mutiara yang sangat indah. Ketika rasa sakit itu berhasil diatasi, rasa sakit itu berubah menjadi mutiara yang sangat bermakna. Saudara sekalian, kehadiran kita sangat menjadi penguat bagi orang-orang tertentu dalam situasi sulit hidupnya. Kadang kehadiran kita bersamanya menjadi sumber kuatnya. Ia bisa merasakan Allah bersamanya melalui hadirnya kita. Kehadiran kita sudah menjadi obat. Kepedulian kita sudah menjadi penyemangat hidupnya, walaupun tanpa kata. Sehingga orang lain dapat menemukan kekuatan baru untuk menghasilkan mutiara bagi orang-orang lain. Mutiara selalu hadir dan selalu lahir dari berbagai proses kehidupan yang seringkali berat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengunjungi sesama, Tuhan yang mengunjungi manusia yang berbeban berat. Maka ia pun memanggil saudara dan saya, memanggil kita semua untuk hadir, peduli kepada sesama di dalam hidup ini, agar mereka dapat menghasilkan mutiara yang indah dari situasi sulit hidupnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini, yang boleh mengingatkan kami tentang peran dan fungsi kami, mengapa Tuhan menciptakan dan menaruh kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami dibutuhkan orang lain, sama seperti kami membutuhkan orang lain. Kami manusia yang dicipta bukan untuk hidup seorang diri, tapi kami dicipta untuk orang lain, dan orang lain pun Tuhan cipta untuk kami. Maka biarlah kesadaran ini membuat kami untuk peduli, untuk hadir di sisi setiap orang-orang yang membutuhkan kebersamaan, kedekatan, dan kehadiran.
Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kiranya sepanjang hari ini pun kami hadir untuk orang lain, agar orang lain dapat menikmati situasi yang indah dan menemukan mutiara yang indah di dalam hidupnya bagi orang-orang yang mereka kasihi, yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka menerima firman-Mu ini untuk kami jadikan panduan dalam melangkah di sisa waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.